Oke, baik. Izin Ibu. Saya Aliandi Mulanugraha, NIM 23422072. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Baik Ibu, langsung saja izinkan Ali untuk bisa menyampaikan presentasi dari hasil wawancara ataupun materi analisis yang Ali observasi kemarin. Analisis aspek psikologi dalam proses belajar siswa SMA Plus Darussalam Koposari kelas 12 dan SMK An-Nur Kelapa Nunggal kelas 11 ditinjau dari motivasi, strategi belajar, emosi, dan lingkungan sosial. Disclaimer dulu Ibu, izin untuk bisa menyampaikan sedikit bahwa di sini Aldi ada 3 orang yang diobservasi, tapi 2 sekolah yang dituju. Pertama dari SMA Darussalam SMA Plus Darussalam Koposari itu ada 2 orang. Kemudian ditinjau dari SMK An-Nur Kelapa Nunggal Bogor begitu. Nanti ada sedikit 2 persepsi gitu ya. Oke, di sini kita bakal bahas diantaranya latar belakang, metode penelitian, kemudian hasil pembahasan, kesimpulan, dan dokumentasi. Latar belakang. Proses belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek ya. Di antaranya ya pasti motivasi, emosi, sikap, kebiasaan, serta lingkungan belajar dan sosial. Perbedaan kondisi psikologis menyebabkan variasi dalam semangat belajar, cara memahami materi, dan respon siswa terhadap pembelajaran. Artinya masing-masing peserta didik itu dia beda-beda cara untuk bisa menangkap materi yang diajarkan oleh guru di kelas begitu. Nah, teori psikologi pendidikan menegaskan bahwa motivasi yang kuat, emosi yang stabil, serta lingkungan yang mendukung sangat berperan dalam keberhasilan belajar. Nah, artinya di sini ada motivasi, emosi, serta lingkungan nih Bu ya. Di sini dengan 3 aspek ini peserta didik itu bisa mampu untuk lebih lebih efisien begitu untuk dalam menjalankan rangkaian proses belajar mengajar. Seperti kita merujuk pada kampusnya sendiri ya, UII. Di sana fasilitas yang mendukung diantaranya kemudian fasilitas dari pemberdayaan mahasiswanya, dan kemudian di situ kita bisa lingkungan yang mendukung. Artinya dari kemahasiswaan sendiri bisa memproses bahwa mereka punya mahasiswa punya potensi besar kemudian ikut lombakan begitu. Kemudian hasil wawancara dengan siswa kelas 6 SMA Plus Darussalam Koposari dan SMK An-Nur Kelapa Nunggal menunjukkan adanya perbedaan motivasi, strategi belajar, kondisi emosi, dan pengaruh lingkungan sosial. Nah, di antara 2 sekolah ini pasti ada jenis yang berbeda begitu, sehingga menegaskan pentingnya analisis aspek psikologi sebagai dasar dalam pengembangan strategi pembelajaran dan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa begitu. Nah, di sini ada rumusan masalah. Ali mengambil 1 di antaranya faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar siswa begitu. Nah, di sini ada metode penelitian. Di sini Ali menggunakan deskriptif kualitatif tujuan ini karena untuk bisa mengumpulkan data lapangan serta menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis dari proses belajar siswa. Artinya gini, dari dia proses belajar dan kemudian dia mendapat kerja begitu, motivasi dia untuk bisa mencari uang, bukan mencari uang ya, artinya motivasi dia belajar untuk bisa sukses maksudnya begitu. Nah, di sini dalam penelitian ini
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Melalui wawancara, peneliti mengumpulkan data tentang pendapat, pengalaman, perasaan, dan perspektif siswa tentang motivasi belajar, strategi dan proses belajar, emosi dan sikap, kemudian lingkungan sosial, kebiasaan dan lingkungan belajar, serta refleksi siswa sendiri tentang pengalaman belajar mereka. Data ini bersifat naratif dan deskriptif sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi begitu. Hasil pembahasan di sini mungkin Ali bisa review sedikit ya. Hasil wawancara yang Ali lakukan itu adalah Zoom secara online ataupun bisa dengan video call lewat WhatsApp begitu. Dengan 3 ibu ya maaf, siswa di kelas 6 dan kelas 2, artinya kelas 3 SMA dan kelas 2 SMA di SMA Pusdar Kopsari dan SMK An-Nur Kelapa Nunggal. Nah, di sini menunjukkan bahwa siswa secara keseluruhan memiliki tingkat motivasi yang cukup tinggi untuk belajar begitu. Nah, meskipun sumber dan kekuatan motivasi masing-masing siswa itu berbeda, entah itu dari orang tua, teman, ataupun lingkungan sekitar. Beberapa faktor utama mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, yang paling penting intinya tuh keinginan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, seperti mendapatkan nilai, nah menjadi orang yang sukses begitu, serta belajar. Orang tua juga dapat membantu dan mendorong siswa untuk belajar. Beberapa siswa menunjukkan motivasi intrinsik seperti rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjadi lebih baik begitu. Sebaliknya ditemukan bahwa beberapa hal dapat menghambat keinginan siswa untuk belajar. Nah, ini tuh termasuk mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitar, suasana hati yang buruk, dan sifat guru yang tidak menyenangkan bagi siswa. Namun, siswa itu seringkali tetap memiliki keinginan untuk belajar. Nah, artinya gini, kita tuh dalam proses belajar mengajar biasanya mood itu beda-beda. Ya, mood kita beda-beda, entah kita lagi nggak baik, kemudian guru itu ngasih tugasnya banyak, dan kemudian kita terdistraksi begitu. Oke. Teori kebutuhan Maslow dan teori self determination berhubungan dengan temuan tentang motivasi belajar siswa. Nah, di sini teori Maslow berpendapat bahwa kebutuhan dasar seperti dukungan keluarga dan rasa aman adalah sumber motivasi belajar itu siswa sendiri. Hal ini terlihat dari peran orang tua sebagai pendorong utama. Tentu itu, seperti saya sendiri begitu, yang mendukung siswa dengan dukungan moral dan materi. Selain itu, hasil dari motivasi intrinsik seperti rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar sejalan dengan teori kemandirian yang menekankan pada pentingnya motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Nah, artinya begini, kalau misalnya memang anak itu sendiri punya bakat terutama ya, kemudian bisa dikembangkan, nah di situ dia rasa ingin tahunya itu lebih tinggi begitu. Siswa yang termotivasi oleh keinginan pribadi mereka untuk belajar cenderung lebih konsisten dan lebih terlibat dalam belajar dibandingkan dengan siswa yang hanya bergantung pada motivasi intrinsik ya, motivasi eksternal begitu maksudnya. Kemudian seperti yang ditunjukkan oleh faktor penghambat motivasi seperti rasa bosan, kelelahan, dan pengaruh suasana belajar seperti yang saya sebutkan tadi, terdistraksi karena tugas, kemudian kita punya buat yang sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, motivasi selalu berubah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan internal maupun eksternal begitu. Nah, di sini karena guru dan lingkungan, sekolah harus bekerja sama untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung agar motivasi siswa itu sendiri dapat dipertahankan dan berkembang secara optimal, artinya stabil begitu dia tuh. Hasil penelitian dan analisis tersebut menunjukkan bahwa kombinasi faktor intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi motivasi belajar siswa. Memahami motivasi belajar ini menjadi penting untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar siswa begitu. Nah, kesimpulan di sini bahwa berdasarkan penelitian Ali di sini dapat disimpulkan bahwa proses belajar siswa kelas X, I, SMA Plus Darussalam Mangkuposari dan SMK An-Nur Kelapa Nunggal dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai aspek psikologis tentunya yang saling berkaitan, meliputi motivasi, strategi belajar, kondisi emosi dan dukungan sosial, kebiasaan belajar, lingkungan
belajar dan kemampuan refleksi diri begitu. Intinya kita belajar tahu diri ataupun bisa apa artinya itu mengasesmen diri sendiri begitu. Motivasi belajar siswa didorong oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik, ya, luar maupun dalam, artinya dalam diri dan kemudian luar itu dari lingkungan sekitar begitu. Namun dapat terhambat oleh kondisi fisik dan emosional. Nah, di situ tadi saya bilang terdistraksi begitu ya. Bisa karena pengaruh ini kondisi fisik dan emosional. Kita punya mood nggak baik, kemudian kita dipaksa untuk belajar dan itu jadi nggak konsisten kita. Perbedaan strategi belajar, fluktuasi emosi, tingkat konsistensi kebiasaan belajar turut mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Dukungan orang tua, terutama guru dan teman sebaya berperan penting dalam meningkatkan semangat dan prestasi belajar begitu ya Bu ya. Seperti saya punya teman di kos begitu, untuk saling decking begitu ya. Ketika saya susah bangun pagi, kebetulan teman kos saya misal untuk apa ya, untuk mengajak ke kelas, dia suka bangun pagi untuk bisa membangunkan. Di situ kita memiliki motivasi bahwa teman kita rajin, masa kita nggak rajin begitu ibaratnya. Sementara refleksi diri menjadi kunci dalam pengembangan kualitas belajar siswa. Nah, di situ kita juga mesti tahu diri. Di situ kita harus bisa berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya begitu artinya. Nah, oleh karena itu, perhatian terhadap aspek psikologi siswa sangat diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih optimal dan bermakna begitu. Artinya kita belajar itu jangan sampai itu kita sia-sia. Nah, di situ kita belajar, intinya kita belajar untuk bisa mesti kita belajar mesti punya tujuan gitu. Oke. Kita di sini ada 3 saran nih Bu ya, izin mahasiswa, dosen dan bagi peneliti lanjutan untuk mahasiswa angkatan DPAI, misalnya angkatan 24, 25 dan seterusnya begitu. Di sini buat mahasiswa bisa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang kondisi psikologis mereka saat belajar ya, terutama saya sendiri. Khususnya tentang mengenai motivasi, emosi, dan kebiasaan belajar mereka, juga disarankan untuk membuat rutinitas belajar yang teratur, menggunakan strategi belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sering melakukan refleksi untuk membantu mereka memperbaiki cara belajar dan mengembangkan potensi terbaik mereka. Artinya kita harus upgrade diri untuk bagaimana caranya diri ini lebih baik, terutama dalam proses belajar mengajar begitu. Guru harus lebih memahami berbagai kondisi psikologi siswa dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif, aman dan menyenangkan. Nah, bagi mereka diharapkan dapat membantu siswa menjadi lebih aktif begitu, dan kemudian percaya diri, semangat, dan memberikan bimbingan serta berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga harus bisa mendorong siswa untuk tentang apa yang mereka pelajari sebagai dari pengembangan diri begitu. Nah, artinya pun di situ guru pun mesti menjadi lebih perhatian terhadap peserta didiknya begitu. Nah, peneliti untuk lanjutan di sini seharusnya mereka lebih banyak subjek dan menggunakan berbagai metode penelitian seperti pendekatan kuantitatif ataupun campuran dan mendapatkan hasil lebih luas serta mendalam. Selain itu, peneliti lanjutan juga mesti menyelidiki komponen psikologis tambahan yang kemudian kedepannya bisa update begitu, ataupun hubungan antar komponen psikologis dengan hasil belajar yang khusus begitu. Oke, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah serta penyampaian ahli yang sedikit kurang jelas begitu. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Undur maqala wa la tandur maqala. Nah, di sini Bu, izin disclaimer ya. Di sini ada orang yang pakai baju satpam. Nah, di sini tuh bukan satpam bener yang udah kerja 15 tahun begitu, bukan. Ini ada kelas ahli semua nih ya. Di sini ada kelas ahli. Nah, kebetulan yang satpam ini dia tuh baru banget lulus. Nah, di awal tadi kan Ali ngejelasin bahwa dia motivasi belajar, inginnya apa dan kemudian sukses. Nah, Ali tuh termotivasi bahwa kenapa dia bisa langsung kerja gitu. Ketika lulus jalan 2 hari kemudian langsung ikut kerja begitu. Nah, di situ ada sedikit
bukan interview ya, lebih ke apa namanya, dikasih inilah wejangan gitu. Nah, di sini ada kasus Ali Bu yang baru banget lulus, baru 2 hari begitu. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.